selama kegiatan berlangsung. Apabila peserta memiliki kendala untuk menyalakan kamera, maka dapat menonaktifkan kameranya atas izin host terkait. Kedua, peserta harus menggunakan virtual background yang telah kami siapkan. Ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan oleh narasumber berlangsung. Peserta hanya mendapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilakan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Yang kami hormati Kak Helen Solgresha SH, selaku narasumber kita pada pelatihan riset pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Helen, serta kepada peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara pelatihan pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, akan ada kata sambutan oleh Saudara Ahmad Rehan Torik, selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Kepada Bang Torik, saya persilahkan. Baik, terima kasih Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Kak Helen selaku narasumber dalam sesi pelatihan esai pada hari ini. Dan juga pertama saya juga mengucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu kepada kami, teman-teman di anggota Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Dan juga pesan saya untuk kepada seluruh anggota, mohon diperhatikan karena akan sangat insightful nanti apa yang akan disampaikan oleh Kak Helen. Kemudian juga dipahami dan juga apa yang dibingungkan bisa ditanyakan langsung kepada Kak Helen. Karena narasumber kita pada hari ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya mewakili Forum Riset dan Debat Mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak Kak Helen dan semoga segala urusan Kak Helen bisa dilancarkan dan sesi pelatihan hari ini dapat berjalan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Torik atas sambutannya. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan membacakan background Kak Helen secara singkat terlebih dahulu. Kak Helen Sologresha SH merupakan recent graduate Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat berkuliah, beliau merupakan mahasiswa dengan segudang prestasi dengan menjuarai berbagai macam kompetisi hukum, seperti First Place and Best Paper in Lomba Karya Tulisnya Prof. Rohmi Atmatasmita Universitas Pajajaran tahun 2022, lalu First Place in National Essay Competition Universitas Indonesia tahun 2022, lalu First Place in Arjun National Essay Competition Universitas Tarumanegara tahun 2022. Lalu untuk saat ini, beliau sedang bekerja di legal office sebagai legal officer di PT Biomasa Jaya Abadi. Dan tentunya pencapaian lainnya luar biasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, keren banget kan narasumber kita pada hari ini? Mengingat beliau memiliki banyak sekali prestasi dan juga perlombaan yang telah diikuti, terutama perlombaan esai, cocok banget kan sama tema pelatihan kita hari ini, yaitu Optimizing Legal Essay Presentation, Showcasing Critical and Well-Structured Legal Arguments. Baik, dikarenakan Kak Helen juga sudah bergabung dengan kita di sini, mungkin saya izin bertanya kepada Kak Helen, apakah sudah siap Kak untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kami? Ah, aku udah siap. Boleh langsung dimulai aja. Baik, acara utama akan saya mulai yaitu pemaparan oleh narasumber. Bagi para peserta, mohon untuk disimak dengan baik dan persiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk waktu pemaparan berlangsung selama 45 menit. Kepada Kak Helen, saya persilahkan. Oke, untuk panitia, untuk share screen dari aku atau dari panitia ya? Oh, oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Helen. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman panitia yang udah mengundang aku dan semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini bisa kepake untuk kalian, baik yang berminat untuk lomba atau menunjang apa kegiatan kuliah kalian sehari-hari. Oke, di sini kita santai aja ya teman-teman, nggak usah terlalu apa, maksudnya aku nggak akan maparin kayak terlalu dosen gitu, dan nanti di sesi tanya jawab teman-teman bisa bebas untuk bertanya seputar dengan materi-materi yang aku sampaikan. Oke, next. Ini adalah pembahasan kita untuk agenda di hari ini. Formula itu presentasi. Oke, next. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang lomba hukum, sebenarnya banyak banget ya. Aku pribadi udah pernah ikut kayaknya hampir
semua lomba penulisan hukum mulai dari kontrak drafting, KTI, LO, dan esai. Tapi pengalaman aku dari semua lomba itu sebenarnya fondasinya adalah esai karena once you guys have mastered how to craft competition material essay itu nanti untuk lomba-lomba lainnya akan lebih mudah karena menurut aku pribadi essay itu adalah bentuk dari lomba penulisan hukum yang paling pendek, tapi untuk ide-idenya dan juga cara risetnya itu nanti bakal jadi fondasi untuk semua lomba hukum lainnya gitu yang nulis-nulis. Oke, pertama, di mana sih biasanya aku cari info lomba gitu? Next. Nah, jadi kalau misalnya dulu aku tuh gunain dua main account gitu untuk cari info-info lomba. Itu pertama dari Juris Wannabe khusus untuk esai-esai yang temanya hukum dan lomba-lomba esai yang temanya hukum. Dan juga ada akun info lomba KTI esai sama aku biasanya suka iseng nge-search kayak di Instagram itu hashtag lomba hukum gitu atau esai hukum. Nah, nanti banyak banget yang keluar-keluar di situ. Aku biasanya cari info lomba itu di situ. Kalau habis lulus di Juris Wannabe cari opening kerjaan. Nah, setelah kalian ketemu nih mau lomba apa yang kalian mau ikutin, itu yang harus diperhatiin itu ada timeline, terus habis itu kalian cari coach, tim dynamic, sama nanti gimana kalian crafting ide kalian dari legal thinking dan legal reasoning. Kalau pengalaman aku biasanya milih lomba hukum justru yang di luar peminatan aku gitu, atau di luar konsentrasi aku, karena menurut aku dari situ walaupun belum berhasil untuk menang, aku bisa kayak dapat perspektif baru dan aku bisa dapat ide baru dan itu kayak sekali mendayung dua pulau di mana kalau misalnya aku menang aku dapat hadiah dan di satu sisi aku juga bisa dapat ilmu dari bidang hukum lain gitu karena jujur aja siapa yang interest untuk baca teks buku-buku hukum yang banyak banget tuh teksnya udah tua dan bahasanya susah jadi menurut aku dulu cara tercepat untuk belajar hukum itu adalah dari esai gitu karena ada motivasinya hadiah dan kalian tuh mau nggak mau belajar gimana caranya research. Fun fact, dulu aku tuh pertama kali ikut esai karena aku tuh nggak suka baca buku-buku hukum dan aku tuh nggak ngerti gitu bahasanya susah banget dan kayaknya emang metode belajar aku itu bukan yang baca tapi harus benar-benar dengerin terus abis itu kayak diskusi gitu. Jadi dari tapi kalau misalnya menurut aku pribadi di dunia hukum itu tuh agak kurang bisa fit in karena mau nggak mau kalau kalian anak hukum untuk nulis makalah dan segala macam kalian harus punya kemampuan bisa untuk nulis dan juga tahu basic-basic riset gitu. Jadi mau nggak mau dipaksa belajarnya dari dulu pertama ikut lomba esai. Nah, yang pertama setelah kalian nemuin lombanya, yang paling penting itu adalah ngatur timeline. Ngatur timeline ini tuh biasanya kalau misalnya aku sendiri sih aku nggak ngatur timeline ya karena jujur aja ada beberapa lomba yang aku ngerjain cuman kayak 2 hari atau sehari. Cuman kalau misalnya bertim, timeline tuh penting banget teman-teman karena eh, ketika kalian udah punya timeline yang pasti, kalian tuh punya target-target kecil yang bisa kalian capai dan kalau misalnya terorganize semuanya, kalian tuh kesempatan menangnya menurut aku lebih besar karena pertama kalian bisa matang banget untuk risetnya terus yang kedua kalian tuh bisa liatin lagi plot hole-nya di mana dan juga yang ketiga make sure bahwa nggak ada kayak loophole yang gede banget dan esai kalian tuh uh, make sense gitu dan urut dan yang kedua ini sebenarnya opsional tapi menurut aku coach itu ngebantu banget. Nah, kalian harus bersyukur karena nggak semua lingkungan kuliah itu punya organisasi yang memfasilitasi untuk coach debat atau coach lomba esai. Jadi kalian bisa banget manfaatin organisasi kalian sendiri untuk minta tolong coaching kalian gimana sih substan esainya gitu, gimana sih cara menulis yang baik. Kalau aku pribadi dulu tuh coach aku dan juga
apa yang aku terapin itu tuh lebih ke bukan memberikan ide, tapi sebagai POV orang ketiga, apakah ide aku dan apa yang aku tulis itu tuh menurut mereka yang nggak ikut lomba dan kalau bisa belum eh, pernah menggeluti bidang hukum ini tuh make sense gitu dan mudah dimengerti. Tuh. Terus yang ketiga, dan coach ini tuh nggak harus kayak cutting gitu ya. Aku juga pernah di coaching sama teman sebaya aku atau teman seangkatan aku. Pokoknya make sure teman kalian yang kayaknya tuh reasonable dan critical thinkingnya bagus. Nah, itu cocok jadi coach. Terus yang ketiga adalah tim dynamic. Kalau misalnya kalian lomba tuh bertim. Biasanya kalau aku milih teman lomba, aku itu gak terlalu nyari orang yang pinter banget karena menurut aku pinter itu tuh bisa diasah dan kalian kayak bisa memanfaatkan riset. Tapi aku lebih nyari orang yang bisa bekerja sama gitu. Sebagai background juga, aku tuh dulu di kuliah itu aktif di organisasi namanya Podium, kayak pelatihan penulisan dan coaching juga. Dan aku kebetulan jadi Vice Director of Competition dan juga jadi apa namanya jadi manajer di academic writing. Jadi aku banyak merhatiin nih orang-orang yang kalau pintar belum tentu dia tuh enak gitu diajak lomba, belum tentu dia tuh mau bekerja sama gitu. Jadi biasanya aku kalau milih teman lomba atau lagi seleksi teman-teman FAUI yang mau ikut lomba, aku lebih milih orang yang punya attitude dan juga punya sense of urgency dan kerjasama daripada orang yang pinter banget gitu. Daripada orang yang apa kadang ada orang yang pinter itu tuh dia tuh terlalu mendominasi gitu, terlalu kayak mau dia semua di tim itu dan itu kadang kalau di presentasi nanti akan kita bahas itu nggak terlalu bagus karena jadinya satu orang terlalu dominan dan POV Dewan Juri tuh ngelihat ini nggak ada kerja sama timnya gitu atau lebih bahaya dia orang yang nggak terima masukan jadi dia terlalu idealis padahal percaya deh teman-teman lomba itu tuh hal terakhir yang harus kalian gunain adalah idealisme kalian yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus yang keempat, apa sih yang penting juga? Of course, legal thinking dan legal reasoning kalian menurut aku harus harus jalan dan ini adalah sesuatu yang bisa dilatih. Karena jujur aku itu, keluarga aku tuh gak ada yang dari background hukum. Dan aku ngerasa dulu waktu pas awal-awal mahasiswa, aku nggak punya legal thinking dan legal reasoning gitu karena teman-teman aku tuh yang dari SMA itu udah yang lomba MUN, udah lomba debat, udah lomba nulis dan ketika masuk kuliah aku ngerasa aku tuh nggak bisa catch up gitu. Dan itu jadi salah satu alasan aku juga kenapa aku mau upgrade diri dan belajar ngejar ketertinggalan aku itu lewat ikut-ikut lomba. Oke, next. Oke, inti dari pemaparan aku dan sharing aku hari ini sebenarnya ada di sini. How to craft and competition material essay. Next. Oke, ini adalah tools-tools yang bisa kalian gunain untuk gimana kalian tuh bisa dapat informasi-informasi dan ide-ide. Yang pertama, yang paling penting, dan kadang orang suka miss itu adalah proposal lomba. Jadi ketika kalian ikut lomba, pertama kali yang harus kalian baca dan kalian lihat itu adalah latar belakang di proposal lomba. Kenapa kayak gitu? Karena dari proposal lomba ini kita tahu gitu sebenarnya arah pemikiran panitia itu tuh mau nyiapin apa sih gitu. Dia tuh pengen tulisan yang seperti apa dan dia lebih condong ke ide-ide yang seperti apa. Dari sini kita tuh bisa lihat apakah kampus ini atau panitia ini tuh dia tuh yang saklek banget gitu, yang kayak sangat akademisi, atau sebenarnya ide-ide dia itu lebih condong ke ide-ide yang Gen Z gitu, ide-ide yang berbau-berbau teknologi. Nah, dari proposal lomba ini kalian tuh bisa bisa tahu. Contohnya aku ngambil dari proposal lomba aku waktu itu ini, bentar. Eh, ini lomba legislatif drafting dari CLF dan kalau misalnya kita perhatiin sekilas dari proposal lomba ini, kita tuh tahu
kalau misalnya mereka tuh mau eh, apa ya, ide yang membawa pembaharuan ke lembaga peradilan, karena di proposal lombanya ada di-mention gitu. Lembaga peradilan saat ini tuh gagal untuk menangani kasus-kasus tentang konflik agraria, dan ide itu yang aku bawa di lomba aku sama teman-teman aku yang puji Tuhan waktu itu kita berhasil meraih berkas terbaik dan juga juara satu gitu. Dan banyak banget sebenarnya dari masalah-masalah yang ada di proposal lomba ini yang pada akhirnya kita kembangin di lomba kita gitu. Kita menghadirkan solusi dari masalah-masalah itu yang kayak favor the jury gitu. Jadi istilahnya kalau aku tuh dulu suka bilang sama teman-teman aku lomba dan yang diajarin sama coach-coach aku sebenarnya lomba nulis hukum itu adalah gimana kalian pinter-pinteran untuk menjilat dewan juri gitu. Dan langkah pertama adalah melihat dari proposal. Terus yang kedua, kalian tuh bisa gunain database kampus, baik kampus kalian sendiri maupun kampus penyelenggara lomba gitu. Kenapa sih ini penting banget? Karena dari sini kalian tuh bisa lihat sebenarnya arah pemikiran dari kampus ini dan mazhab hukum dari kampus ini itu dia lebih condong kemana gitu. Teman-teman di sini rata-rata pada semester berapa ya sebelumnya? Izin menjawab, Kak. Di sini kami ada yang semester 4, 6, sama 2, Kak. Oh, oke oke. Berarti udah dapat basic-basic kayak asas-asas dan segala macam gitu kan. Nah, untuk banyak lomba gitu, seperti yang kita tahu kan, pemikir-pemikir hukum itu tuh pendapatnya tuh suka beda-beda antara satu dan yang lain gitu. Dan nggak semua kampus itu seragam ngikutin ahli A, ada yang ngikutin ahli B, dan segala macam. Dan untuk tahu ahli mana atau kayak eh, teori mana sih yang mereka ikutin gitu, kalian bisa dapat dari database kampusnya, dari jurnal-jurnal kampusnya, terus dari skripsi-skripsinya gitu. Dulu tuh aku suka nyari sesimpel kayak misalnya contoh aku tuh kan bawa ini peradilan agraria gitu kan di lomba lagi drafting aku. Terus aku tuh nyari gitu. Ini kan dari Universitas Brawijaya. Aku nyari kayak peradilan agraria Universitas Brawijaya. Terus dari artikel-artikel yang mereka publish, terus dari pendapat dosen mereka, habis itu dari skripsi-skripsi dan rujukan mereka, aku tuh bisa tahu, oh ternyata mereka pro nih ke ide yang mau aku bawa gitu. Jadi aku bawa. Tapi kalau misalnya mereka gak pro atau mereka menolak gitu, itu kalian bisa kayak kalian pikirin lagi apakah mau kalian bawa atau enggak. Karena secara logika pasti juri-juri untuk lomba-lomba penyelenggara ini adalah dari dosen-dosen mereka sendiri gitu, orang-orang internal mereka sendiri. So it's really important I think to know the way they think gitu. Gimana sih alur berpikir mereka gitu. Dan biasanya karena konsepnya menulis adalah menjilat dewan juri, dari aku tuh banyak dari footnote-footnote lomba aku atau dari eh, ketika presentasi tuh mengutip pendapat-pendapat dari penyelenggara lomba gitu. Aku gunain jurnal mereka, aku pakai pendapat hukum dari dosen mereka, aku gunain buku-buku mereka yang bisa aku akses seperti itu. Jadi eh, kenapa di awal aku bilang bahwa idealisme adalah hal terakhir yang harus kalian gunain di dalam lomba, ini adalah kayak gini gitu gambarannya. Dan kenapa juga aku bilang bahwa penting untuk nyari orang yang bisa bekerja sama instead of orang yang pinter. Kadang kalau orang pinter itu mereka tuh terlalu ideal gitu. Hanya mau ngikutin apa yang diajarin dosen dan mazhab universitas yang diajarkan ke kalian. Padahal seperti yang kita tahu banyak kampus itu tuh gak seragam gitu. Dia ikutin ahli A, ahli B gitu. Jadi itu yang bahaya kalau misalnya kalian lomba sama orang yang kayaknya terlalu idealis dan juga gak bisa bekerja sama. Nah, terus alat yang ketiga yang aku gunain juga adalah Google Scholar. Nah, Google Scholar ini tuh penting banget untuk kalian bisa akses-akses jurnal, terus akses-akses buku dan segala macam. Dan kadang kan ada jurnal-jurnal itu yang kayak kelok. Nah, kalian bisa akses lewat eh, kalian bisa tahu sendiri kayak situs-situs biasanya akses jurnal tuh di mana gitu. Atau dari perpustakaan
kampus kalian. Kalau aku kebetulan ada remote library UI dan itu sangat dulu tuh helpful banget waktu aku nyusun skripsi dan juga nyusun lomba karena aku bisa akses jurnal-jurnal kayak JSTOR, Westlaw dan segala macam walaupun katanya sekarang udah nggak bisa ya. Tapi kalaupun di kampus kalian belum tersedia, kalian bisa manfaatin skripsi-skripsi kakak tingkat yang ada di database kalian dan juga kalian bisa gunain Science Hope dan segala macam gitu. Oke, next. Nah, ini nyambung juga sama yang tadi aku jelasin adalah bagaimana caranya kalian memahami perspektif juri gitu. Kayak yang aku lihat, aku tuh suka banget search kata kunci kayak aku lihat restoratif justice, FH 4 sebenarnya gimana sih pandangan mereka tentang restoratif justice gitu. Terus abis itu yang paling penting juga adalah kalian harus tahu gimana caranya menggunakan keyword yang tepat gitu. Menggunakan keyword biasanya aku tuh suka banget cari pakai bahasa Inggris terus kayak ditambahin kata-kata kayak idea atau innovation gitu supaya keluar atau contohnya law gitu tentang gimana sih pengaturan tentang hal yang lagi mau aku cari di negara lain. Penting banget juga untuk punya kayak baseline knowledge gitu. Kalian bisa tahu negara mana yang sistem hukumnya itu common law dan juga civil law gitu. Dan gimana caranya bisa membaca peraturan. Karena dari situ tuh kalian bisa dapat banyak ide-ide jujur aja ya. Kalau misalnya aku lomba, menurut aku cara paling cepat untuk kayak nemuin dan crafting suatu esai itu adalah melihat dengan melakukan komparasi ke negara lain. Contoh, aku pernah bikin tentang klausul standar kontrak perlindungan data pribadi. Nah, aku cari tuh kayak pengaturan privacy data in United Kingdom atau pengaturan specific data in Europe dan segala macam gitu. Dan dari situ tuh kalian tuh bisa dapat ide-ide baru dan bisa eh, apa sih namanya? Bisa bandingin sama pengaturannya di Indonesia sekarang. Apalagi sekarang udah ada Chat GPT ya. Kalian bisa tanya tuh sama Chat GPT, bukan cari ide karena banyak banget. Padahal Chat GPT itu tuh ngaco, tapi lebih ke gimana cara skimming undang-undang. Misalnya temanya tentang undang-undang perlindungan data pribadi. Kalian bisa tanya ke Chat GPT dari undang-undang pengaturan data pribadi yang ada di Indonesia, udah diatur belum hal X gitu, kalau ada di pasal mana. Karena kesalahan yang sering aku lihat di teman-teman dan juga yang aku sendiri lakuin waktu pertama-tama crafting essay itu adalah mencari ide yang sebenarnya udah diatur gitu. Padahal kita udah eh, membuang-buang waktu lama untuk riset, udah dan timelinenya mepet, tapi ide ini tuh ternyata udah diatur gitu di Indonesia atau cuman kayak tinggal implementasinya, jadi not something new. Nah, kalau kayak gitu tuh itu yang kadang buang-buang waktu dan faktor kekalahan yang bisa menyebabkan faktor kekalahan gitu. Yang ketiga, of course, yang penting adalah riset, riset, riset. Nah, dan di sini tuh ada LinkedIn. Kenapa sih ada LinkedIn? Dulu tuh aku suka banget approach teman-teman dari waktu lomba ya. Aku approach teman-teman dari kampus lain atau alumni aku yang kayaknya punya expertise di bidang yang mau aku risetin gitu. Biasanya aku kayak cari, oh dia lawyer nih. Waktu itu aku pernah lomba konstruksi, oh dia lawyer di bidang konstruksi gitu. Aku tinggal cari aja di LinkedIn, aku butuh lawyer bidang konstruksi. Aku butuh orang pemerintahan dari bidang konstruksi gitu. Jadi aku tinggal cari aja kayak di Google, law firm mana sih yang punya expertise konstruksi atau eh, narasumber kontak person mana sih lembaga apa yang kayak dia tuh itu di masa yang aku cari. Nanti aku cari orangnya di LinkedIn dan dari situ aku approach gitu kayak selamat siang Abang Mbak, aku mau lomba apa dan juga aku eh, mau sediaan Abang Mbak untuk aku tanya beberapa hal gitu. Dan rata-rata hampir semua mereka itu tuh nerima gitu untuk dirisetin dan lebih bagus lagi kalau kalian riset ke alumni karena berdasarkan pengalaman aku kalaupun alumni yang aku risetin ini dia kurang ngerti tentang bidangnya, biasanya mereka tuh nge-refer gitu ke
orang yang lebih mumpuni gitu. Dan aku juga pernah beberapa kali bahkan riset ke dosen penyelenggara lomba ke kampusnya gitu. Jadi aku baca jurnalnya, terus ada kontaknya, terus habis itu aku hubungin. Nah, dari situ kalian tuh bisa kayak lebih tahu juga realitanya dalam in real life-nya tuh sebenarnya hukumnya tuh seperti apa sih gitu, prakteknya seperti apa sih, dan itu tuh bisa memperkaya tulisan kalian. Karena biasanya Dewan Juri itu kalau lomba-lomba KTI, legal opinion, atau lomba kontrak, itu tuh mereka lebih seneng esai yang kreatif tapi juga implementatif. Jadi untuk memperkaya implementatif itu sendiri, kalian tuh bisa lihat sama orang-orang yang emang udah berpraktek gitu. Oke, next. Hmm. Nah, selanjutnya harus mulai dari mana sih untuk nulis dari esai, harus apa dulu sih? Yang pertama kalian harus memahami dulu masalah hukum. Jadi secara garis besar masalah hukum itu tuh dibagi tiga. Ada penormaan, ada praktek, dan ada intuisinya. Kalau aku tuh paling sering gunain yang praktek gitu untuk lomba-lomba esai. Karena yang praktek itu biasa lebih banyak ide-ide praktis yang bisa diterapin. Karena kalau lomba esai itu biasanya yang competition material adalah ide-ide yang inovatif, kayak bikin lembaga apa atau bikin teknologi apa. Beda kalau misalnya kita ngomongin legislative drafting atau constitutional drafting gitu. Yang pertama adalah penormaan atau material. Nah, ini tuh secara singkat adalah kesalahan pada norma undang-undang atau peraturan. Contohnya adalah ini undang-undang tentang tipikor gitu. Nah, karena normanya dianggap itu dia bertentangan dengan undang-undang, dia di PUU. Dari permasalahan ini, kalian tuh bisa kulik gitu, bikin norma baru, dan biasanya ini tuh solusinya bikin norma baru, dan ini tuh cara risetnya biasanya aku lihat peraturan perundang-undangan di negara lain. Tapi ini tuh lumayan tricky dan aku kurang saranin untuk dibawa di esai, karena balik lagi esai itu biasanya maunya yang praktis, dan kalau kita ngomongin pernormaan hukum, kalian merubah undang-undang itu harus ada reasoningnya, harus ada teori yang dipakai dan segala macam. Jadi kalau masalah hukum yang ini sebenarnya itu lebih cocok dibawa ke legislative drafting atau constitutional drafting gitu. Yang pada intinya solusinya merubah penormaan undang-undang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, aku tuh kadang suka bawa di esai untuk aku bikin ide, misalnya waktu itu aku bikin ide tentang pembentukan badan otoritatif pelindungan data pribadi gitu. Nah, supaya ini ada legal basisnya, harus dibikin peraturan pelaksananya. Udah, as simple as that gitu. Nggak yang sampai kayak merubah pasal ini, merubah pasal ini. Karena menurut aku itu too much work untuk essay. Oke, next. Oh ya, ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya untuk esai, tapi kalau misalnya kalian menemukan masalah hukum yang menarik banget, kalian tuh bisa kayak menerjemahkan norma ini ke dalam pelaksanaan, kayak yang aku bilang, misalnya tadi tuh ada tentang data pribadi gitu, di undang-undang udah dibikin nih tentang akan dibentuk sebuah lembaga. Nah, gimana sih lembaga ini akan bekerja? Siapa sih yang akan mengisi jabatan-jabatannya? Nah, itu tuh bisa kalian terjemahin. Cuman again aku jarang pakai masalah ini gitu. Dan yang kedua ini adalah eh coba next. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah masalah hukum tentang pembentukan suatu badan atau institusi gitu. Kayak misalnya bentuk suatu lembaga atau bentuk suatu mekanisme baru. Waktu itu aku boleh balik ke sebelumnya. Sorry, kayaknya slide-nya agak aku salah tempat ini. Nah, di sini tuh aku highlight tentang korupsi gitu. Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang ternyata tuh masih tinggi banget di Indonesia. Sekarang di pengadaan barang dan jasa itu udah ada lembaganya sendiri, tapi lembaga itu tuh belum cukup untuk mengurangi korupsinya. Terus yang selanjutnya udah ada peraturannya, udah detail tuh
di dalam peraturan LKPP gimana sih dari awal sampai akhir selain eh, mekanisme untuk pengadaan barang dan jasa, tapi masalah hukum yang ada di sini adalah korupsinya gitu, belum terselesaikan. Dari sini, jadi ide yang bisa kalian bawa adalah membuat suatu mekanisme karena ternyata udah ada intuisinya, tapi mekanismenya tuh belum jalan gitu selanjutnya. Dan waktu itu di sini aku bawa tentang di korupsi itu aku bawa tentang pengadaan barang dan jasa secara otomatis gitu menggunakan AI dan blockchain kalau nggak salah waktu itu. Dan selanjutnya kayak yang tadi aku bilang ada juga kadang masalahnya di undang-undangnya itu udah ada lembaganya tapi belum jelas nih lembaganya ini tuh cara kerja dan segala macamnya seperti apa dan dari masalah hukum ini kalian bisa kasih solusi untuk lembaganya bentuknya seperti apa, terus siapa yang nanti akan mengisi jabatannya gitu. Karena pokoknya inti dari menulis esai adalah kalian menciptakan atau menulis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia gitu. Next. Nah, yang ketiga ini juga agak tricky adalah kewenangan yang seharusnya ada atau tidak ada atau dia tuh tumpang tindih gitu. Jadi masalahnya itu ada di institusionalnya, di aparat penegak hukumnya gitu. Kayak contohnya adalah pengadilan pajak. Nah, sedikit tentang pengadilan pajak, karena di Indonesia itu kan seharusnya pengadilan itu tuh berada di bawah MA ya, tapi pengadilan pajak itu dia nggak ada di MA sekarang. Dia kalau nggak salah ada di Kementerian Ekonomi dan menurut teori dan juga sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan kita itu tuh nggak tepat karena jadinya menteri kan di bawah presiden, di bawah eksekutif, jadinya bisa ada conflict of interest gitu. Kalian bisa highlight di mana institusionalnya ini itu tumpang tindih atau nggak seharusnya atau kayak jabatannya tuh ada conflict of interest-nya gitu sehingga dia tuh nggak sesuai dan kalau ketemu masalah hukum yang seperti ini solusinya itu adalah menambah kewenangan atau mengurangi kewenangan atau memindah institusi ini tuh seharusnya ada di mana gitu. Again, ini kalian bisa lihat gimana contohnya di negara lain dan mengapa aku bilang baseline pengetahuan tentang common law dan civil law itu penting karena kalian tuh bisa lihat sistem hukum yang negaranya mirip-mirip sama Indonesia, jadi tuh gak nabrak tentang semua teori hukum yang dianut sama sistem hukum kita gitu. Jadi idenya tuh masuk akal dan make sense. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kalian udah nemuin masalah dan segala macam, kalian tuh bisa nuangin riset kalian di dalam matriks. Biasanya aku tuh pakai matriks itu modelnya kayak gini. Ini tentang apa ya? Oh, ini waktu itu tuh tentang masalah Mahkamah Konstitusi di lomba constitutional drafting gitu. Nah, pertama dari matriks biasanya aku pakai tuh adalah undang-undang. Jadi kayak sekarang tuh tema yang mau aku bawa itu ada di, walaupun ini constitutional drafting, disclaimer ini bisa juga dipakai untuk lomba kayak SIKTI gitu. Aku biasanya pakai kayak gini. Nah, tentang undang-undang itu masalahnya tuh diatur di peraturan undang-undang mana gitu. Jadi mau nggak mau kalian skimming juga nih undang-undangnya untuk menghindari bahwa ide yang kalian bawa itu sebenarnya udah diatur dan segala macam udah ada gitu. Jadi nggak basi. Nah, terus yang kedua adalah status quo. Status quo ini tuh pertama, seharusnya yang ideal itu tuh seperti apa sih mekanisme atau masalah yang kalian mau bawa waktu itu tuh ini aku bawa tentang penundaan putusan Mahkamah Konstitusi karena permasalahan pertama dari PUU apalagi yang revisi dan mencabut undang-undang itu tuh dia nggak bisa main dilaksanain gitu karena seperti kita tahu kalau untuk bikin undang-undang atau merubah undang-undang itu ada banyak kan prosesnya gitu padahal di satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding gitu jadi praktek yang ada sekarang ketika MK menyuruh DPR itu untuk merubah undang-undang atau menyatakan suatu norma itu inkonstitusional bersyarat, itu tuh nggak legalitas karena di satu sisi putusannya final and binding, tapi di sisi lain itu tuh
nggak bisa langsung dieksekusi gitu. Jadi aku menyoroti permasalahan itu gitu. Nah, permasalahannya adalah karena tenggang waktunya ini kan MK diatur di Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar tuh belum ada gitu hal yang mengatur mengenai kewenangan MK. Nah, aku lihatlah kalau yang pertama itu dari masalah ini aku bawa solusi. Gimana sih caranya bikin penundaan putusan ini quote unquote itu tuh legal gitu dan gimana sih prakteknya di negara lain. Dan itu tuh aku cari misalnya di Austria. Kenapa sih Austria? Karena seperti yang kita tahu MK itu tuh MK kita tuh secara badan dan segala macam itu tuh ngikutin Austria. Karena aduh aku lupa banget tapi ada kayak ahli hukum yang waktu itu tuh dia mempopulerkan MK pertama kali dan membentuk MK serta pembagian kekuasaan pertama kali yang akhirnya diikutin mazhabnya sama Indonesia gitu. Dan dia tuh asalnya dari Austria. Nanti kalau ada teman-teman yang ingat boleh langsung tulis di ini ya di chat siapa ahlinya. Aku lupa banget, sorry. Nah, gimana sih di Austria itu mekanismenya? Ternyata di Austria MK-nya bisa kayak menunda keberlakuan dari putusan nya dia untuk hal-hal tertentu gitu. Dan justifikasinya dijelasin juga. Dan itulah yang bisa kalian modifikasi. Sekali lagi modifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena nggak bisa kalian main terapin gitu aja dan nabrak semua sistem hukum yang udah kita anut gitu. Oke, selanjutnya. Ini contoh matriks yang lain selain undang-undang itu biasanya aku punya cheat code setelah kalian kayak udah bisa memahami gimana sih alur cara berpikir legal dan segala macam. Aku tuh pertama kali tuh nyari solusinya dulu gitu, kayak nyari inovasinya dulu. Kayak misalnya standar kontrak clause yang ada di GDPR dan dia tuh belum ada nih di Indonesia. Jadi ketika aku udah cari apa yang baru, itu aku baru istilahnya kayak framing gitu sebenarnya masalahnya apa sih terus urgensi sorry sebenarnya permasalahannya tuh suara aku jelas kan ya teman-teman nggak kepotong. Halo, jelas jelas nggak suaranya atau oh oke oke. Nah aku tuh nyari kayak sesuatu yang baru dulu baru aku nyari urgensinya kayak permasalahan di Indonesia aku nyebutnya tuh biasanya framing gitu. Framing kayak misalnya kenapa sih standar kontrak clause itu tuh penting untuk diterapin di Indonesia? Oh, karena banyak resiko kebocoran data pribadi, terus perhitungan nominalnya beda dan segala macam. Dan menurut aku enaknya lomba esai itu kalian tuh bisa framing dengan data-data. Setelah kalian memahami kayak masalahnya tuh apa sih yang ada, urgensinya apa, kalian bisa mendukung opini kalian ini dari statistik-statistik yang bisa kalian dapetin tuh dari berita atau dari pendapat ahli gitu yang mendukung ide kalian. Nah, itu aku lumayan sering sih gunain. Tapi juga masalahnya harus real ya, harus nggak boleh opinionated, harus didukung data untuk lomba esai KTI dan juga legislatif atau konstitusional gitu. Karena basicnya sama aja menurut aku. Oke, next. Nah, setelah kalian punya alur, gimana sih caranya untuk nulis, gimana sih masalahnya, ada apa sih, gimana caranya untuk menuangkan uh, pengetahuan-pengetahuan yang udah kalian miliki itu ke dalam suatu tulisan. Biasanya, esai yang sering aku gunain strukturnya itu ada latar belakang, permasalahan, komparasi, solusi, dan juga penutup. Di latar belakang ini adalah yang paling penting menurut aku. Karena di latar belakang kalian memframing, membawa permasalahan apa sih yang mau kalian bawa dan kenapa masalah kalian itu tuh penting. Kenapa masalah kalian itu tuh urgent dan ketika masalah kalian gak diselesain, ada hal apa, ada dampak apa yang bisa terjadi. Ada hak apa dan kepentingan apa yang tercederai gitu. Makanya di latar belakang itu tuh aku biasanya referensinya tuh banyak gunain dari berita, dari data-data, terus dari apa sih pendapat-pendapat ahli bahwa
kayak permasalahan itu melanggar hak asasi manusia gitu, melanggar kepentingan A, kepentingan B gitu. Nah, selanjutnya setelah latar belakang itu kita masuk ke analisis. Sama, pertama opini harus disertai dengan data yang relevan. Terus abis itu, tapi di sini tuh lebih dalam gitu. Apa sih kata hukumnya? Kata di hukumnya tuh apa? Tapi gimana pelaksanaannya gitu. Dan apakah penormaan dan prakteknya ini nih udah selesai, udah sesuai gitu. Jadi kalian tuh harus bisa menguraikan benang merah yang ada dalam law in the book dan law in actionnya seperti apa gitu. Dan di sini juga kalian masukin pendapat-pendapat ahli. Setelah kalian mematangkan kayak perbedaan law in the book and law in action, kalian bisa cari komparasi ke negara lain gitu. Nah, yang penting dari komparasi ini adalah pertama, itu diatur di mana. Terus secara garis besar, kalian tuh apa sih namanya, secara garis besar dan singkat menjabarkan gimana sih mekanismenya kayak yang aku bilang waktu itu aku bikin tentang badan otoritatif tentang perlindungan data pribadi dan aku nyarinya itu ke Eropa karena peraturan perundang-undangan data pribadi kita tuh ikut banget ke GDPR gitu. Aku jabarin dan yang paling penting dan harus di-highlight dalam komparasi ini adalah efektivitasnya dari mekanisme atau organisasi atau dari penormaan yang mau kalian bikin. Jadi dari komparasi ini sebenarnya yang urgent banget itu adalah efektivitasnya yang bisa kalian tunjukin dengan angka gitu. Kayak misalnya dengan adanya ini meningkatkan perekonomian sebesar segini atau menurunkan permasalahan A dari segini ke segini. Itu bisa kalian dapetin dari mana? Dari baca jurnal. Nih, misalnya kan udah tahu nih, apa sih nama tentang badinya, kayak badannya, atau tentang penormaannya di Eropa. Kalian bisa cari di Google Scholar itu sesimpel the effectiveness of bla 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 gitu, atau pengaruhnya sistem A ke penurunan bla 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 gitu. Dan dari situ kalian tuh bisa framing bahwa ide kalian ini tuh executable gitu. Ide kalian ini tuh efektif dan bisa diterapkan di Indonesia gitu. Selanjutnya, nah kemudian masuk ke solusi. Di solusi ini kalian tuh pertama uraiin secara singkat. Urgensinya tuh apa sih? Dan kemudian kalian harus secara jelas memaparkan masalah hukumnya apa. Ada di penormaan, ada di prakteknya, atau ada di kewenangan lembaga yang tidak sesuai. Habis itu harus benang merah tuh dari urgensi masalah ke solusi. Nah, ketika kita ngomongin solusi, itu tuh agak tricky. Kalian harus menyesuaikan dan baca lagi gimana sih sistem hukum kita. Aku ambil contoh. Aku ambil contoh misalnya ketika kalian mengambil solusi dari Austria gitu. Kalian mau bikin lembaga yang sebelumnya ada di Austria. Itu nggak bisa kalian plek ketimplek langsung bilang dan ciptain di dalam sistem kita. Kenapa? Karena Austria itu yang pertama sistemnya itu parlementer dan kita bukan parlementer. Jadi kalian harus lihat hubungannya. Oh, kalau di Austria atau jangan di Austria, misalnya di Inggris itu dia ada Common House atau Lord of House gitu. Yang sebenarnya sistemnya itu sama kayak di Indonesia. Itu adalah DPR dan juga MPR kalau misalnya dibaca. Tapi kalau Inggris itu kan dia kan monarki, sedangkan kita tuh bukan monarki gitu. Jadi bisa di-highlight kalau mereka pertanggungjawabannya adalah ke Prime Minister. Kalau kita pertanggungjawabannya misalnya ke Presiden atau kemana. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kalian sesuaikan dan perhatikan gitu. Jangan langsung mengadopsi suatu sistem dari negara lain ke sistem hukum kita gitu. Dan untuk tahu kayak gininya, again, kalian harus punya base knowledge tentang kayak pemisahan kekuasaan, terus habis itu tentang civil law dan common law, dan juga tentang lembaga-lembaga yang penting di Indonesia kayak peradilan atau DPR legislatif dan juga eksekutifnya seperti apa secara garis besar cara kerjanya supaya nanti
ide kalian ketika dieksekusi itu nggak ada konflik of interest atau kewenangan yang tidak tepat. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dan saran. Biasanya kalau untuk lomba esai, aku bikin kesimpulan dan sarannya tuh nggak kayak makalah yang pointer-pointer gitu, nggak. Tapi aku bikinnya tuh dalam bentuk paragraf seperti ini. Dan highlight yang harus kalian highlight dari penutup itu adalah rangkuman, terus pemaparan singkat, keunggulan, sama kenapa sih ide kalian itu layak untuk diimplementasikan. Ini kayak sedikit bocoran ya mungkin aku bilang karena aku pernah berapa kali juga jadi juri lomba esai gitu. Juri tuh nggak mungkin kayak baca semua esai yang masuk ke mereka gitu. Jadi apa sih yang membuat esai kalian tuh bisa dibaca sama juri? Yang pertama adalah dari judul. Jadi pastiin judul kalian tuh sekonkret mungkin, kayak seprovokatif mungkin, dan eh, merangkum tentang permasalahan yang kalian bawa. Contoh, misalnya pembentukan Komisi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebagai solusi pencegahan kebocoran data pribadi di era digital gitu. Jadi ketika juri baca, dia udah tahu, oh masalahnya yang mau dibaca, mau dibawa adalah kebocoran data pribadi. Terus solusinya yang mau dibawa tuh ini gitu. Dan biasanya setelah itu mereka baca di kesimpulan dan saran. Kenapa kesimpulan dan saran serta judul kalian itu penting? Karena itu men-trigger dewan juri untuk membaca keseluruhan tulisan kalian. Ya bayangin aja ya, kita aja yang orang biasa tuh males kan kayak baca berlembar-lembar tentang buku, apalagi kayak juri yang waktunya terbatas dan baca banyak banget paper yang disubmit ke ke mereka gitu. Dan di sini tuh kalian bisa highlight pertama eh dari ide kalian, kenapa sih ide kalian unggul itu dulu yang penting, kayak apa yang mau kalian bawa. Aku bawa tentang Komisi Perlindungan Data Pribadi gitu. Terus yang kedua, kalian rangkum permasalahannya dan juga tentang kayak sistem kerjanya. Baru yang ketiga, selalu akhiri dengan kenapa ide kalian itu efektif gitu. Dan apa dampak dari ide kalian. Dan juga di solusi, sorry boleh back sedikit. Aku tadi ketinggalan bahwa ketika kalian crafting solusi, aku tuh suka bikin roadmap gitu. Kenapa di sini tuh gambarnya tuh roadmap? Karena aku tuh bikin tentang planningnya, solusi aku tuh di eksekusinya itu gimana. Kayak misalnya tentang Badan Perlindungan Komisi Perlindungan Data Pribadi, yang pertama harus dilakuin itu adalah bentuk peraturannya dulu gitu. Terus yang kedua pengisian jabatan. Terus yang ketiga kewenangan apa gitu. Atau hal-hal lain misalnya kalian bikin penormaan undang-undang, yang pertama harus ada cabut undang-undang apa dulu, terus habis itu bikin eh, siapa yang berhak untuk bikin undang-undang baru ini dan nanti akan seperti apa pelaksanaannya gitu. Jadi selain kalian paparin solusinya, kalian tuh harus bisa runutinnya step-step konkret gimana caranya eksekusi tentang ide kalian. Atau contoh lagi, aku waktu itu pernah bawa tentang rupiah digital gitu. Yang pertama harus merubah peraturan apa dulu, terus yang kedua nanti tuh ada pilot projectnya sampai kayak nanti pilot projectnya di daerah mana dulu, baru yang ketiga baru beredar ke masyarakat gitu. Jadi selain kalian bikin solusi yang menarik, harus nunjukin juga kalau solusi kalian tuh implementatif dengan langkah-langkah yang konkret. Tapi ingat jangan TMI, karena esai itu tuh terbatas. Yang penting orang ketika baca tuh bisa ngerti gitu. Kayak, oh ini tuh harus apa dulu, baru selanjutnya langkahnya apa gitu. Next. Oke, next. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu formil atau presentasi. Nah, di formil ini tuh menurut aku penting banget karena di formil kalian bisa menutupi kekurangan dari loophole-loophole yang ketika kalian nulis itu kalian gak sadari ada gitu. Dan istilahnya di formil ini tuh gimana sih caranya ngeles gitu kalau misalnya ternyata ada yang kurang. Oke, next. Yang pertama adalah menyusun PPT dan script. Nah, di PPT dan script ini tuh kalian jangan TMI. Gimana sih maksudnya jangan TMI? Jadi, ketika kalian menyusun PPT dan script, kalian tuh harus mencegah dewan juri itu bertanya pertanyaan yang kalian nggak tahu jawabannya.
yang kayak terlalu dalam. Jadi kalian harus memancing dewan juri untuk bertanya pertanyaan yang kalian udah tahu jawabannya. Contoh, kalian tuh jangan TMI kayak masukin nih di PPT gitu. Menurut ahli ini seharusnya kebijakan ini bla 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 bla. Sementara di kita itu penormaannya bla 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 dan prakteknya bla 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 bla. Dewan jurinya akan nanya, oke menurut ahli ini A, tapi ahli B ada bilang hal ini loh, gimana? Dan menurut teori hukumnya seperti ini. Dan itu tuh ya kalau bisa jawab sih syukur. Cuman kalau nggak bisa jawab kalian tuh kelabakan sendiri. Jadi ketika kalian membawa ahli dan segala macam itu jangan sampai istilahnya ada bukti tertulis gitu. Boleh kayak di-mention secara singkat ketika lagi maparin presentasi atau jadi pendukung kalian ketika lagi tanya jawab sama dewan juri gitu. Terus yang kedua adalah menyusun skrip. Skrip ini tuh penting banget teman-teman karena ketika kalian lagi presentasi ini tuh menghindari supaya kalian jangan sampai ngeblank. Nah dulu kan aku tuh lombanya tuh dua gitu ya, kayak pernah lomba online dan juga pernah lomba offline gitu. Kalau misalnya lomba online, aku tuh nyusun skrip itu biasanya aku taruh kayak di samping, jadi skripnya aku split dua, terus habis itu aku baca gitu. Dan skrip ini tuh bukan untuk dihafal, tapi kayak sebagai reminder kalian poin-poin apa sih yang harus kalian sampaikan dan jangan sampai melebar ke mana-mana gitu. Dan dengan skrip ini tuh kalian bisa lebih pede. Nah, biasanya aku tuh kalau nyusun skrip itu, yang pertama aku tuh selalu buka dengan ada gium hukum atau menurut pendapat ahli apa gitu, dan baru aku pakai kata-kata yang panci gitu, yang kayak kata-kata yang menarik. Contoh, kayak misalnya aku tuh gunain Dewan Juri yang terhormat tentang kebocoran data pribadi ini secara tegas melanggar hak asasi manusia. Padahal dalam konstitusinya Indonesia menjamin bahwa bla 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 gitu. Jadi pakai kata-kata yang istilahnya tuh menarik perhatian dan juga dramatis. That's why penting banget untuk mainin ekspresi kalian, terus kayak memakai body language. Intinya kayak debat juga, tapi jangan yang terlalu nyolot gitu. Harus confident but demure. Gimana tuh kalian menarik supaya semua mata yang ada di situ tuh memperhatikan kalian. Karena again dewan jurinya kalau kalian dapat yang terakhir udah ngantuk dan segala macam. Jadi kalian tuh harus bisa dapetin spotlight dari jurinya gitu. Jadi itu penting banget. Kenapa mainin intonasi, terus mainin mimik muka itu sangat penting. Kalau misalnya kalian lagi contoh, kalian tuh ingin menyampaikan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu tentang kebocoran data pribadi, kalian tuh bisa pakai ekspresi yang kayak prihatin dan juga orang rasa kayak Dewan juri seperti yang kita lihat kebocoran data pribadi, kalian bisa kayak gitu. Atau ketika kalian lagi nyampein solusi kalian, kalian tuh tone-nya dan juga mimiknya itu bisa ekspresif dan juga kayak hopeful gitu. Dewan juri yang terhormat melihat keberhasilan badan A yang ada di Eropa, maka kami berpikir bahwa ini layak untuk dipresentasikan di Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Kayak gitu. Jadi harus nggak boleh flat dan juga harus ada perbedaan ketika kalian menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu adalah prihatin dan juga optimis. Terus yang kedua adalah menyusun tentang LOQ. Nah, kenapa sih LOQ ini tuh penting banget ya menurut aku? Karena ketika kalian nulis, kalian tuh nggak sengaja untuk melewatkan suatu detail gitu, atau melewatkan hal-hal lain yang harusnya tuh berhubungan. Nah, dari LOQ ini kalian tuh bisa menyusun kira-kira tuh apa sih yang kalian kelewat, gimana sih LOQ cara nyusunnya. Pertama kalian baca lagi esai kalian, terus abis itu kalian being overthinking aja, serius kayak being overthinking. Kayak misalnya kalian eh, apa sih namanya bikin solusi tentang tadi Komisi Perlindungan Data Pribadi. Kayak sekarang kan di Indonesia udah ada BSN ya, udah ada Kominfo. Nah, gimana ketika ada badan ini nggak berat-beratin anggaran negara gitu, karena itu yang paling sering diisukan kalau kita bikin lembaga baru. Terus gimana nggak tumpang tindih sama Kominfo, sama BSSN. Jadi apapun yang kepikiran di otak kalian, itu yang kalian catat di LOQ. Dan apa yang diomongin sama partner drilling kalian.
ini salah satu tips and trick dari aku adalah ketika kalian mau presentasi lomba, kalian tuh banyak drilling, tapi sama orang yang belum pernah sama sekali baca tentang esai kalian dan orang yang kalau bisa itu nggak expertise di bidang hukum ini gitu. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan innocent mereka itu tuh keflik gitu loh. Walaupun pertanyaan-pertanyaannya kayaknya basic, tapi itu adalah kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh dewan juri gitu. Jadi gimana caranya kalian menjelaskan tulisan kalian kepada orang awam yang dengan bahasa yang mudah dan juga bahasa yang efektif. Karena menurut pengalaman aku, ketika orang yang gak familiar sama topik ini bisa ngerti tentang apa yang mau kita bawa dan kita tulis, itu bisa dibilang penjelasan kalian udah aman lah gitu. Dan ide kalian, penyampaian kalian udah dapat dimengerti gitu. Terus yang terakhir adalah yang biasa aku gunain juga adalah pop quiz. Misalnya kalau aku lomba sendiri, aku minta teman aku yang jadi teman drilling itu tuh nge-quiz aku tentang pertanyaan A, pertanyaan B, tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LOQ yang aku susun gitu. Atau bisa juga sama teman lomba kalian. Kayak ide-ide yang kalian perdebatin segala macam itu bisa kalian tuangin di sini gitu dan kalian gunain sebagai bahan latihan. Nah, selanjutnya setelah presentasi, yang kedua adalah tanya jawab sama dewan juri. Nah, ini yang kadang tuh orang suka skip. Padahal untuk tanya jawab itu yang paling menentukan dari penulisan dan juga dari eksekusi yang udah kalian buat. Balik lagi yang pertama, jangan TMI. Jadi ketika dewan juri nanya, kalian itu jawabnya singkat, padat, jelas. Nah, biasanya teknik ini itu digunain sama anak-anak debat, namanya AREL, assertive, terus habis itu reasoning, yang ketiga evident, terus yang keempat adalah link back. Misalnya, dewan juri tuh bertanya, gimana sih kalian itu mekanisme yang kalian bikin itu bisa efektif di Indonesia. Padahal segala macam terus dia jelasin tentang teori ini, teori ini. Tapi kalian fokus ke pertanyaan pertama itu juga kenapa kalian tuh harus nyimak apa yang Dewan Juri omongin. Karena kebanyakan ada berapa kali Dewan Juri itu cuma mau ngegaslight aja. Cuma pertanyaan intinya tuh cuman di awal gitu, cuman singkat. Nah, kalian bisa gunain AREL method. Yang pertama adalah assertive. Jadi iya atau tidak. Yang paling penting supaya nggak kemana-mana, kalian jawab dulu dewan jurinya. Kayak kalian setuju nggak stand kalian tuh, kalian setuju nggak sama pertanyaan dewan juri. Misalnya ditanya, ini lembaga yang kau bikin tuh bisa efektif apa enggak sih? Kalian jawab, iya bisa efektif. Terus yang R, reasoningnya kenapa sih? Reasoningnya karena yang pertama, sekarang tuh banyak permasalahan, walaupun udah ada lembaga yang mirip, tapi permasalahan kebocoran data pribadi itu belum efektif. Dan yang segala macam, kebocoran data pribadi ini melanggar loh hak-hak orang-orang dan warga negara Indonesia. Terus yang ketiga, evidence-nya. Evidence-nya kalian bisa bawa tentang komparasi. Kayak lembaga yang mirip-mirip kayak ini udah pernah dibikin di negara A. Dan di negara A tuh menurut data sangat efektif gitu. Nah, ini yang aku bilang di evidence ini kalian bisa bawa data dan juga bisa bawa pendapat ahli. Jadi instead of di PPT tuh kalian TMI-nya atau tulisin datanya, itu kalian bisa bawa ketika tanya jawab. Terus yang ketiga adalah link back. Jadi kalian merangkum pertanyaan kalian bahwa eh, kenapa solusi kalian itu penting dan apa ketika solusi kalian yang yang dijalanin itu masalah apa yang bisa terselesaikan gitu. Dan di tanya jawab ini adalah eh, kunci kerja sama tim yang paling penting. Jadi biasanya aku sama temen aku itu tuh kita udah deal-dealan. Nanti kalau ada pertanyaan apa yang jawab pertama tuh siapa gitu. Dan ketika yang jawab pertama itu dia tuh nggak boleh terlalu TMI supaya temennya itu bisa nambahin. Jadi aku kayak jawabnya tuh cuman sampai B aja. Nanti temen aku bilang, Dewan yang terhormat, izin menambahkan menurut kayak aku udah bawa data, terus nanti dia bawa pendapat ahli gitu. Jadi saling melengkapi dan itu nanti yang akan membuat tim kalian itu kerja sama timnya itu kelihatan. That's why balik lagi ke prinsip awal, jangan cari orang pinter, tapi cari orang yang luwes gitu dan orang yang bisa diajak kerja sama.
Terus yang ketiga adalah confident but demure. Jadi berbeda dengan debat, ketika kalian debat itu kan kalian harus berapi-api ya. Cuman kalau misalnya ketika kalian presentasi juga esai itu kalian berapi-api dan kalian tuh ngerasa kayak gue orang paling pinter, harus ngerasa gue orang paling pinter di ruangan ini gitu. Gue yang tahu materi gue. Tapi ketika bertanya jawab, kalian itu tuh harus menjadi orang yang menerima masukan dan menerima kritik. Kadang ada dewan juri itu yang dia tuh bukan bertanya, tapi dia mengkritik dan dia tuh nggak mau didebat. Nah, ketika kalian ketemu dewan juri yang seperti ini, pertama kalian tuh jawabnya nggak usah yang terlalu kontradiktif, tapi kalian harus mempertahankan stand kalian. Dan ketika kalian emang bener-bener udah mentok dan kayak setelah kalian jelasin, dewan jurinya tuh tetap kekeh sama pendirian mereka, itu tuh kalian bisa jawab dengan baik Dewan Juri, terima kasih atas masukannya akan kami gunakan dalam perbaikan penulisan ke depannya gitu. Itu biasanya tips and trick yang aku pakai ketika udah dijelasin dua kali nih, udah back and forth, tapi Dewan Jurinya tuh masih kekeh. Atau ketika jawaban kita atau loophole di dalam esai kita tuh emang sebenarnya beneran salah gitu. Jadi udah ngeles tapi tetap salah gitu. That's why kalian jangan ngotot tapi terbuka dengan kritik dan saran, tapi nggak secara terang-terangan juga mengaku salah gitu. Jadi kenapa aku suka bilang kalau presentasi essay itu sebenarnya adalah teknik berdiplomasi. Jadi kalian berdiplomasi dengan dewan juri meyakinkan bahwa ya ide gue tuh emang nggak perfect, tapi ide gue executable dan juga bisa loh menangani permasalahan yang gue bawa di dalam essay ini. Gitu. Oke. Next. Oke, itu aja dari sharing-sharing tentang pengalaman aku dan gimana aku eh, selama ini crafting tentang lomba-lomba nulis hukum yang pernah aku ikutin. Dan pesan aku ke teman-teman, ini kalau kalian berani untuk mencoba ikut lomba nulis hukum, walaupun kalian nggak menang, ini akan bantu banget ketika kalian nanti skripsian. Karena kalian udah tahu tuh tools-tools yang dipakai itu apa dan gimana sih caranya menyusun suatu argumen. Dan ini juga kepake di dunia kerja karena kalian udah terbiasa caranya untuk riset dan menuangkan pikiran kalian ke dalam sebuah tulisan. Oke, sekian teman-teman. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Selanjutnya aku kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih banyak Helen atas pemaparan terkait penulisan esai yang sangat luar biasa nih. Saya pribadi sangat mendapatkan pandangan baru mengenai cara yang benar dan juga terstruktur dalam mempresentasikan esai, dan mungkin teman-teman yang ada di sini juga seperti itu nih, Kak. Nah, setelah kita mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Kak Helen, pasti timbul nih banyak pertanyaan lebih lanjut terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kak Helen. Maka dari itu, hasil tanya jawab akan saya buka untuk para peserta. Jadi, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat jika terdapat kendala untuk menanyakan pertanyaannya. Dipersilakan teman-teman. Baik, sudah ada penanya pertama nih Kak, kepada Muhammad Syekh. Dipersilakan untuk on mic. Baik, kepada moderator, sebelumnya aku izin mengonfirmasi apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas. Terdengar jelas. Oke, baik. Izin ya Kak Helen. Sebelumnya aku big thanks kepada Kak Helen atas pemaparan yang sangat insightful sekali Kak. Dan juga tadi kan aku izin bertanya Kak terkait dengan masalah inovasi tadi. Dan aku sendiri setuju banget yang tadi kata Kakak, perspektif paling tepat dalam membuat esai itu dengan cara kita mengkomparasikan dengan negara lain. Tapi yang sering aku ketemu ini Kak, ketika kita mengkomparasikan dengan negara lain, terkadang itu notabene yang kita ingin komparasikan sistemnya bukan civil law Kak, yang melainkan common law ataupun memiliki pemahaman lainnya. Nah, menurut Kakak pribadi, apakah dengan adanya suatu perbedaan mazhab antara civil law dan common law tadi itu sendiri, baiknya sendiri mengkomparasikannya dengan negara yang satu mazhab atau yang bagaimana ya Kak baiknya Kak? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ketika kita berbicara mengenai presentasi esai Kak.
kadang kan kita kan sebagai delegasi itu baru ngeh ataupun baru sadar, mungkin ini apa ya, human error yang seharusnya kita hindari ya Kak ketika menyusun esai. Tapi ketika kita membuat PPT itu sendiri, kita baru sadar, oh iya ya ternyata for example di Undang-Undang PDP ini seharusnya kita jangan pakai pasal yang ini nih, melainkan pasal yang ini. Nah, maka dari itu pertanyaan aku, apakah ketika kita melakukan presentasi EZA itu sendiri, kita meminta maaf kepada Dewan Juri atas kesalahan atau kekeliruan yang ada terhadap berkas yang kita kirimkan pertama, atau sikap kita pertama itu kayak ya udah tidak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu Kak. Tapi yang khawatirkan adalah takutnya malah kalau kita tidak minta maaf di awal itu malah jadi bumerang kepada diri kita sendiri sih Kak. Itu Kak terkait pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, makasih. Kamu dipanggilnya siapa? Tunjang, Muhammad, atau... Tunjang aja Kak boleh. Oh, oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya, jadi ketika kita mencari solusi itu lebih baik negara yang satu mazhab atau nggak apa-apa sama negara yang beda mazhab. Jawabannya adalah nggak apa-apa kalau negaranya beda mazhab. Contohnya tadi aku eh, yang tentang otoritas pelindungan data pribadi, aku ambilnya ke Eropa kan, ke GDPR. Dan itu tuh rata-rata negara-negara yang bukan sistem hukumnya sama seperti kita gitu. Mereka kebanyakan tuh by presiden dan segala macam. Itu nggak apa-apa. Atau contohnya kayak tadi pengadilan agraria, aku juga ambilnya ke Australia. Ke Australia. Itu juga negara yang sistem hukumnya tuh berbeda. Nah, tips and triknya adalah kamu tuh harus menyesuaikan dengan sistem hukum kita. Itu kenapa aku bilang kita tuh harus punya base knowledge tentang sistem hukum kita sendiri. Kayak kita harus paham kalau common law itu kan by presiden, kalau kita tuh by book dan gimana sih sistem pemerintahan kita gitu. Kayak lembaga peradilan harusnya di bawah siapa dan bertanggung jawabnya ke siapa gitu. Jadi secara singkat nggak apa-apa dari mazhab negara yang berbeda dan itu kayak bisa bawa a fresh of air juga ke kita, tapi balik lagi harus disesuaikan dengan konteks pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan kita. Contoh ketika kalian mengambil cara paling mudah adalah kalian identifikasi dulu solusi yang mau kalian bawa ini tuh ada di bidang apa? Ada di bidang tentang peradilan kah? Atau ada di bidang tentang penormaan kah? Atau ada di bidang tentang perubahan kayak contoh kalian tuh mau ngobrak-ngabrik lah istilahnya ngobrak-ngabrik MK gitu. Kalian harus paham dulu MK di kita itu tuh sistemnya tuh seperti apa gitu. Dan ketika kalian udah paham itu, kalian tuh bisa mengadopsi ide yang kalian ambil dari negara lain dan disesuaikan dengan sistem hukum kita gitu. Terus yang kedua, ketika kita menyadari ada kesalahan dan kita kayak ya udah pura-pura nggak tahu atau minta maaf. Jawabannya adalah pura-pura nggak tahu. Jadi bukan pura-pura nggak tahu. Jadi itu justru hal yang baik ketika kalian menemukan sesuatu yang salah dan suatu loophole di dalam tulisan kalian gitu. Itulah pentingnya kenapa nyusun script dan LOK dan juga drilling itu tuh penting karena kalian tuh bisa lebih aware sama hal-hal yang kemis dan human error yang kalian gunakan. Ketika kalian udah menyadari, langkah pertama yang harus kalian apa sih namanya harus kalian lakuin itu pada prinsip pertama dulu, jangan TMI. Jadi kalau udah tahu jelas-jelas salah, misalnya kayak salah pasal nih, kalian sebisa mungkin menghindari untuk menulis pasal kayak misalnya pasalnya harusnya pasal 26 junto pasal 28 gitu. Kayak hindari untuk menulis pasal sampai isi pasalnya di dalam PPT-nya. Itu juga common mistake yang biasa dilakuin sama orang-orang yang ikut lomba dan aku juga lakuin. Kadang tuh di PPT-nya tuh nulis misalnya kayak sampai isi pasalnya. Itu nggak perlu karena itu malah memancing Dewan Juri untuk bertanya. Nah, yang kedua, kalau pada akhirnya Dewan Juri itu notice tentang kesalahan kalian, kalian yang pertama itu gunain yang udah kalian tulis di LOP gitu. Kayak ngelesnya kayak gimana, justifikasinya kayak gimana. Kayak play it safe aja. Contoh kayak misalkan udah jelas-jelas salah pasal atau kurang pasal gitu, kalian ngeles ngeles tapi dalam nggak boleh jangan apa ya, jangan kayak batu dan nyolot gitu, tapi kalian lebih jelasin, iya benar memang ditulis di pasal ada di pasal 3 tapi di pasal 2 itu juga mengatur dan pasal 3 menjelaskan lebih yang apa sih namanya
yang lebih rinci gitu. Tapi kalau balik lagi kalau dewan jurinya tetap kekeh sama stance-nya pakai gunain yang trik kayak baik dewan juri terima kasih untuk masukannya gitu. That's why juga ketika kalian nulis nyusun matriks itu tuh sebenarnya penting untuk nyusun mind map karena kalian tuh bisa tahu yang paling susah kan kalau kesalahannya tuh fatal banget gitu. Kayak contoh misalkan kalian bikin tentang kalian mengubah sistem peradilan gitu. Kalian bikin peradilan agraria, terus kalian bikin pengadilan baru. Nah, itu kan nggak bisa ya di sistem hukum kita. Kayak nggak bisa kalau peradilan kita kan cuman ada peradilan umum, agama, militer, sama tun gitu. Nggak bisa nambah peradilan lain. Karena kalau misalnya nambah peradilan lain tuh harus sampai ngubah konstitusi, ngubah undang-undang segala macam dan ribet gitu. Itulah kenapa penting untuk baca dulu deep down, terus habis itu kalian nuangin dalam bentuk mind map supaya kesalahan-kesalahan yang eh, strategis seperti itu tuh nggak kalian langgar di dalam tulisan kalian dan masih bisa ketemu gimana cara ngelesnya gitu. Menjawab nggak tunjang? Atau ada mau follow up? Sebenarnya aku berarti Kak, aku izin follow up sedikit ya Kak. Berarti kalau misalnya terkait dengan pasal tadi tadi yang tidak boleh ditaruh PPT itu sebaiknya emang kita benar-benar tidak ada atau pasal yang sendiri kita sebutkan secara lisan aja ya Kak. Depends ya. Kalau misalnya kayak penting banget kayak contoh dalam esai yang konteksnya tentang perlindungan data pribadi, kamu mau bilang kebocoran data pribadi itu tuh melanggar hak asasi manusia gitu. Itu kan penting dan menunjang opini kamu kan. Nah, itu tuh di dalam PPT kamu bisa tulis gitu. Sebenarnya nggak apa-apa untuk nulisin isi pasal, tapi jangan ditulis isinya. Kayak garis besarnya, misalnya pasal 1 sampai pasal 3 di Undang-Undang MK ngatur tentang apa gitu. Jadi diringkas aja, nggak usah sampai yang se-TMI itu. Gitu. Oke, oke Kak, terima kasih banyak Kak sudah sangat menjawab. Sama-sama. Oke, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tunjang atas pertanyaannya. Kepada yang lain, jika memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau meninggalkan pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada Farhan Sahikana Pireno. Kepada Kana, dipersilakan untuk on-mic. Oke, terima kasih banyak Widya. Selamat pagi Kak Helen. Sebelumnya, salam kenal. Aku Kana. Di sini aku mau bertanya terkait seputar waktu saat presentasi ini, Kak. Yang dimana kan nanti kalau misalnya kita presentasi, kita selain apa yang kita list untuk tanya jawab Dewan Juri, pasti nanti ada yang pertanyaan unexpected dari Dewan Juri ya, Kak. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi pertanyaan yang sulit atau menjebak dari Dewan Juri itu sendiri? Yang dimana nantinya juga kan kita saat presentasi nggak yang melulu lancar, kadang ada deg-degannya juga ya, Kak. Nah, itu tips and trik dari Kakak untuk menghadapi pertanyaan yang menjebak dari Dewan Juri itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, yang pertama kali itu adalah persiapan gitu. Jadi untuk menghadapi dewan juri yang pertanyaannya kadang unexpected, itu kalian bisa siap-siap dari drilling latihan sama teman. Karena dewan juri juga kalau misalnya pas lomba itu tuh dia belum tentu loh baca esai kalian di awal. Bisa aja dia cuma dengerin dari apa yang kalian presentasikan. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan basic. Dan kita menganggap bahwa pertanyaan basic itu tuh kadang suka unexpected gitu. Karena nggak kepikiran sebelumnya. Itu kenapa drilling dengan orang yang nggak familiar sama topik kita itu ngebantu banget untuk kita men-tackle pertanyaan-pertanyaan yang basic tapi kita suka nggak kepikiran gitu. Gimana sih pandangan orang yang nggak pernah baca esai kita terus habis itu dia baru tahu tentang ide kita ketika kita selesai presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari LOQ. Kalian banyak baca-baca LOQ dan jangan malas untuk nyusun LOQ. Yang ketiga adalah
pede. Kalian harus ketika presentasi kalian tanamin, dan untuk menghilangkan rasa nervous itu kalian tanamin di diri kalian, tulisan kalian itu kalian sendiri yang nulis kecuali joki ya atau pakai ChatGPT. Cuman kalian uh, tanamin kalau misalnya ini tulisan gue yang paling tahu tentang tulisan ini. Jadi ketika kalian presentasi, kalian tuh bisa confident. Dan ketika kalian menjawab pertanyaan dewan juri, kalian juga bisa percaya diri, tapi harus tetap sopan. Dan ketika dewan juri itu dia pertanyaannya emang bener-bener unexpected dan kalian bener-bener nggak nyangka, yang pertama harus lakuin adalah tenang, jangan gelagapan kayak enggak, jangan kayak gitu, tapi tarik nafas. Dan kalau misalnya kalian tuh butuh waktu untuk mikir, biasanya aku suka gunain tips trik mengkonfirmasi pertanyaan dewan juri sambil mikir, padahal aslinya aku mikir atau teman aku mikir gitu. Jadi makanya teman kalian tuh harus peka gitu. Kayak ini kebingungan atau gimana, kalian bisa konfirmasi, baik dewan juri, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi maksud dewan juri menanyakan tentang hal ini nih ya, apakah benar demikian gitu. Kadang kalau misalnya dewan jurinya itu dia tuh suka juga explaining, dan juga kalian bisa nangkep nih sebenarnya arah jawaban yang dia mau tuh gimana dari dia over explaining itu sambil nyari-nyari jawabannya gitu. Tapi jangan sering-sering ya pakai kayak gitu. Nanti dewan jurinya kayak aneh juga nih, orang beneran nggak tahu atau gimana. Tapi kalau selama pengalaman aku kayaknya nggak pernah ada deh yang bener-bener unexpected banget gitu. Pun kalau misalnya ada unexpected itu konteksnya kayak sebenarnya kita bawanya A gitu, perbedaan perspektif kayak kita bawanya A, tapi dewan juri tuh kurang paham, dan juga dia tuh mempermasalahkan hal yang berbeda dan emang seharusnya nggak masuk di ruang lingkup apa yang kita tulis gitu. Dan ketika menghadapi pertanyaan seperti itu, kalian bring back lagi, link back lagi tulisan kalian gitu. Jadi kalian menjelaskan sebenarnya yang kita bawa tuh adalah ini loh, dan ini segala macam. That's why kalau yang kita bawa ini agak kurang tepat, agak kurang masuk. Jangan dibilang agak kurang tepat sih. Pertanyaan dewan juri misalnya dilakukannya itu lebih masuk ke konteks yang A gitu. Kayak misalnya dia bertanya kayak tentang pengadilan pengadilan agraria nih. Kayak contohnya ya, dia nanya tentang pengadilan agraria. Oke, jadi pengadilan kalian untuk tentang apa sih namanya, tentang tanah-tanah ini gimana caranya untuk dia tuh bisa menemukan bukti yang konkret dan segala macam gitu. Gimana caranya bisa mengatasi bukti ini, bisa nggak misalnya pengadilan kamu tuh ngelakuin hal B gitu. Yang padahal hal B itu tuh nggak bisa dilakuin sama pengadilannya karena secara kewenangan tuh nggak mungkin. Kalian bisa jelasin kewenangannya nggak mungkin karena ini misal contoh bukan peradilan pidana yang punya kewenangan dan segala macam. Nggak bisa pengadilan agraria memenjarakan orang karena memenjarakan orang itu tempatnya putusannya hanya ada di peradilan pidana gitu. Jadi kayak dewan jurinya tuh cuma ngetes, kebanyakan yang expected itu justru dewan jurinya itu tuh ngetes gini, sebenarnya kamu tuh tahu nggak sih tentang hal lain gitu. Kamu tuh uh, dia ngetes dalam mana sih pengetahuan hukum kamu gitu. Jadi jangan panik, dan bisa gunain trik tadi yang aku bilang dengan mengkonfirmasi ulang pertanyaan dewan juri gitu. Menjawab nggak ya, siapa namanya, Hanza? Ya, Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Iya, Baik, selanjutnya. baik, terima kasih Kana atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, penanya terakhir yaitu Ilaya Sekar Ayosa. Dipersilakan untuk unmute. Oke, halo Kak. Terima kasih Halo. sebelumnya atas pemaparannya. Aku izin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi Kakak mention di awal kalau misalkan dalam suatu esai atau penulisan, pendapat guru besar penyelenggara lomba itu bisa menjadi nilai plus ya Kak. Nah, itu Ya, gimana cara kita nyarinya? Karena kadang aku nyari cuman kayak nggak dapet yang relate sama apa yang lagi kita bahas. Dan yang kedua, apa sih Kak kesalahan umum yang paling sering terjadi saat berada di babak presentasi saat final? Mungkin itu oke. pertanyaan dari aku, Kak. Oke, makasih buat pertanyaannya. Yang pertama, gimana sih cara nyari tentang pendapat guru besar atau profesor-profesor suatu universitas penyelenggara lomba? Cara yang paling pertama adalah ketika kalian udah nemuin masalah atau solusinya, kalian baca jurnal-jurnal publikasi mereka gitu. Jadi sebenarnya nggak harus saklek guru besarnya, tapi
sebenarnya ketika kayak contoh FAUI itu tuh punya jurnal pembangunan hukum. Itu kan yang jadi panelis-panelisnya itu kan pasti dosen-dosen dan guru-guru besar dari FAUI juga kan. Nah, kalian tuh bisa tahu dari situ. Jadi kalian bisa tahu, oh kalau panelis jurnalnya ini tuh sebenarnya setuju loh sama ide ini. Menurut dia tuh ide ini tuh applicable dan segala macam permasalahan hukumnya tuh seperti ini gitu. Jadi yang pertama itu beruntung banget kalau kamu bisa nyari ide terus udah langsung ada guru besarnya. Tapi yang kedua, kalau misalnya emang nggak ketemu, itu kalian bisa skimming pandangannya itu dari jurnal-jurnal yang dipublikasi sama si penyelenggara lomba gitu. Terus yang ketiga, kalau emang bener-bener nggak ada nih, misalnya kamu cari tentang pengadilan agraria atau kebocoran data pribadi gitu, benar-benar nggak ada yang nyinggung gitu. Balik lagi ke base hukumnya yang lebih basic kayak contoh misalnya pengadilan konflik agraria itu kan bidang hukum agraria ya dan nyinggungnya sama bidang hukum pertanahan dan juga perdata. Nah, kamu bisa cari jurnal-jurnal yang konteksnya itu tentang perdata atau tentang agraria dan kalau perlindungan data pribadi, kamu bisa cari konteksnya itu tentang hukum yang bersinggungan dengan hukum perdatanya juga, hukum pidananya, terus pencemaran nama baiknya atau kebocorannya dengan undang-undang ITE gitu. Jadi kalau memang topik spesifik yang kamu cari itu tidak ada, kamu bisa turunin gitu ke uh, sistem hukumnya atau bidang hukumnya tuh yang lebih common gitu dari jurnal-jurnalnya atau dari judul-judul skripsi yang ada di dalam ini kamu apa sih namanya ada di publish di si penyelenggara lomba. Dan juga aku biasanya tuh suka kalau misalnya lagi presentasi ya untuk ngejilat gitu, aku tuh bawa-bawa pendapatnya si guru besar gitu. Aku bawa kayak misalnya contoh yang paling terkenal itu misalnya Unpad ya, Prof. Eman Rajagu, Prof. bukan Sajipto Raharjo, sorry, Eman Rajagu mah bukan Unpad. Kayak aku tuh suka ngebukanya pakai bilang menurut Profesor Sacito Raharjo, restoratif justice segala macam gitu. Dan ketika tanya jawab aku juga pakai pendapat-pendapat dari guru besar mereka gitu biasanya. Emang kan kadang ada guru besar itu beberapa yang dia udah lama banget kan yang udah meninggal sebelum eh, zamannya makin canggih. Jadi untuk tahu cara pemikirannya itu bisa dicari dari yang lebih basic sistem apanya bidang hukumnya gitu, yang lebih general. Oke, pertanyaan yang kedua apa tadi? Sorry banget aku lupa. Pertanyaan yang kedua itu mengenai apa sih Kak kesalahan umum yang paling sering terjadi saat babak presentasi final? Hmm. Kalau kesalahan umum yang aku alamin dan aku banyak temuin di delegasi-delegasi itu, yang pertama adalah too much information. Yang pertama kayak yang tadi aku bilang, PPT-nya dia tuh terlalu detail dan ketika tanya jawab dia terlalu muter-muter jawabannya. Terus yang kedua adalah so tau gitu, bukan so tau sih. Waktu tanya jawab tuh nyolot gitu. Padahal yang aku bilang ketika kalian presentasi dan tanya jawab itu kalian harus menjadi dua orang yang berbeda. Ketika kalian presentasi, kalian harus ngerasa kalian adalah orang paling pintar di ruangan itu dan kalian ngerasa bahwa you own your writing dan kalian yang paling tahu tentang ide kalian. Tapi begitu udah masuk sesi tanya jawab, kalian harus menjadi orang yang humble. Kalian harus menjadi orang yang terbuka sama kritik dan saran. Gitu sih. Dan kadang kalau misalnya baru awal-awal lomba dan yang aku alami juga ketika tanya jawab itu tuh kenapa sih kesannya kita menjadi orang yang so tahu dan orang yang nyolot gitu karena kadang tuh kita nggak bisa ngebaca dewan juri. Sebenarnya dewan juri ini tuh emang bertanya atau dia ngetes atau dia mengkritik ide kita gitu. Dia kekeh ide kita tuh stand-nya tuh emang salah dan beda. Dan sebenarnya itu jam terbang. Jadi ketika kalian udah sering drilling atau kalian udah sering lomba, kalian akan lebih bisa membaca sebenarnya Dewan Juri itu maunya apa sih gitu. Ketika sedang tanya jawab. Itu kalau dari aku Sekar kurang jelas atau ada follow up lagi kah dari yang kamu tanya? Sudah menjawab Kak. Terima kasih. Oke, makasih.
Baik, terima kasih Ila atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Kak Helen atas penjelasannya. Baik, sehubung telah tersampaikan pertanyaan terakhir, maka telah berakhirnya sesi tanya jawab. Kemudian, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait pemaparan pada pagi hari ini. Kak Helen menekankan mengenai tips dalam memenangkan kompetisi esai hukum, seperti harus memahami cara mencari informasi lomba, melakukan riset hukum dengan referensi yang relevan, serta memahami perspektif juri. Kemudian, Kak Helen juga menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi masalah hukum, di mana 3 jenis masalah hukum yang perlu dianalisis adalah yang pertama, material, yaitu kesalahan dalam norma atau peraturan. Kedua, praktis, yaitu penerapan dan pelaksanaan norma hukum, termasuk pembentukan institusi. Ketiga, institusional, yaitu kewenangan yang tidak seharusnya atau tumpang tindih. Lalu, pelatihan pada pagi hari ini juga membahas mengenai struktur esai hukum yang efektif mencakup dengan adanya latar belakang, yang menguraikan urgensi dan juga relevansi masalah hukum yang dibahas. Lalu yang kedua ada analisis yang menyajikan opini berdasarkan data relevan, membandingkan dengan praktik di negara lain dan merumuskan solusi. Lalu yang ketiga ada penutup yang berisi rangkuman masalah, menonjolkan keunggulan solusi, dan menegaskan kelayakan implementasi ide yang diajukan. Kemudian, Kak Helen juga menjelaskan mengenai teknik penyusunan presentasi, di mana yang pertama menggunakan metode AREL untuk argumentasi yang kuat, yang kedua menghindari informasi yang berlebihan, dan juga harus selalu percaya diri dalam menyampaikan presentasi. Nah, itu merupakan kesimpulan terkait pelatihan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup acara pada hari ini, apakah sekiranya Kak Helen bersedia untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai closing statement di penghujung acara pada pagi hari ini, Kak? Oke, pertama aku mau ngucapin terima kasih untuk antusiasme teman-teman dan juga kesempatannya untuk diundang di acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang aku sampaikan bisa berguna sama teman-teman baik di ketika lomba ataupun dalam menghadapi tugas-tugas perkuliahan. Karena waktunya singkat, kalau misalnya dari teman-teman ada yang kurang jelas sama pertanyaannya atau tadi yang aku sampaikan, bisa banget reach me out di LinkedIn aku, nama aku sendiri, Helen Solagracia, dan kalian bisa approach aku di situ, baik kayak misalnya mau tanya tentang konsultasi esai atau segala macam, aku akan berusaha untuk jawab sebisa aku. Makasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wah, keren banget nih closing statement yang telah disampaikan oleh Kak Helen. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar closing statement tersebut, menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara pelatihan penulisan esai kali ini. Untuk Kak Helen, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kak Helen untuk memberikan ilmu yang berharga ini kepada kami semua. Semoga Kak Helen senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan karir ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Ahmad Riantorik selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa untuk diberikan kepada Kak Helen. Dan kepada operator mohon untuk dibantu mendokumentasikan. Baik, terima kasih banyak Kak Helen telah menjadi narasumber dalam sesi pelatihan Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Berikut kami ada sertifikat dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa kepada Kak Helen Solagracia SH. Mohon diterima Kak. Terima kasih banyak Kak Helen. Makasih teman-teman. Baik, untuk bermudah, maka saya akan memberikan aba-aba kepada operator. Mohon untuk dipersiapkan ya. Saya mulai aba-abanya. 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup, kami mohon izin untuk melaksanakan foto bersama terlebih dahulu ya, Kak. Dan bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk langsung on cam terlebih dahulu ya. Baik, kepada operator dipersilakan, dan untuk mempermudah, maka saya akan memberikan aba-aba. Mungkin slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, dengan telah selesainya foto sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Helen, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua di forum ini. Kepada Kak Helen Sologracia SH, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Dadah semuanya. Thank you ya. Good luck. Have a good day. Bye.
Baik, untuk selanjutnya akan ada pengumuman nih yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Naya. Untuk Naya, dipersilahkan. Oke, makasih banyak Widya. Mungkin boleh di-share screen aja langsung sama Suci. Makasih. Oke, halo semuanya. Aku izin masuk ya. Di sini aku izin mengumumkan beberapa hal bahwa akan ada kegiatan FRDM Internal Legal Competition atau biasa dikenal juga dengan FRDM Relation di tahun ini nih. Nah, kemudian boleh di next saja. Oke, selanjutnya mungkin ini lebih penjelasan secara general aja ya tentang FRDM Relation itu apa. Jadi secara general itu FRDM Relation, kalau misalnya pada belum tahu ya, khususnya untuk anggota baru yang baru banget join tahun ini. Jadi ini adalah perlombaan penulisan hukum tingkat internal divisi riset FRDM, yang dimana kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 cabang lomba, yaitu kompetisi esai dan juga kompetisi legal opinion. Nah, nanti pada setiap cabang lomba akan ada 3 pemenang terbaik, tapi sebelum dilaksanakan kegiatan ini, bakal dilakukan pelatihan legal research dan legal writing. Oke, boleh next. Nah, sesuai penjelasan yang tadi aku baru saja sampaikan kepada kalian, kita bakal ada Relation 2025, yaitu kompetisi esai nih guys. Nah, kompetisi esai ini di dalam slide ini mungkin akan dijelaskan secara general juga, yaitu rangkaian acara, yaitu kompetisi penulisan puisi ide atau gagasan yang dikembangkan menurut ketentuan pola pikir ilmiah. Mungkin kalian semua sudah juga familiar ya berdasarkan penugasan yang kemarin kami kasih kepada kalian pada pelatihan kedua. Nah, di sini kalian bisa mengimplementasikan nih dalam penulisan esai dalam relation ini. Boleh next. Oke, jadi ini aku sekalian ngumumin untuk tema dan subtema yang akan menjadi acuan nih bagi kalian dalam Relation 2025 Essay Competition. Jadi untuk temanya adalah pertama realisasi program kerja Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045. Nah, subtemanya itu yang pertama ada 5. Di sini kalian bisa dilihat yang paling pertama adalah implementasi efisiensi anggaran terhadap pengembangan sektor pendidikan masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga pelaksanaan proyek Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada pembentukan koperasi Desa Merah Putih upaya memperkuat ekonomi dan pengentasan kemiskinan di desa. Lalu yang keempat adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah makan bergizi gratis sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah esai berdasarkan subtema yang sekiranya kalian memiliki pemahaman yang lebih dalam nih, lebih kuat. Nah, di situ kalian bisa menulis sebebas kalian, bisa merancang judul sebebas kalian, dan lain-lain. Next. Oke, ini adalah timeline-nya. Jadi, good news banget buat kalian semua. Untuk open registration akan dimulai hari ini juga. Untuk pengumuman broadcast-nya itu tinggal ditunggu aja ya di grup divisi riset. Nah, nanti close registration-nya itu kapan? Close registration-nya itu sampai dengan Minggu 22 Maret 2025 jam 7. Jadi, kalian pastiin apabila kalian pengen banget nih dapat prestasi di internal FRDM, khususnya jika kalian ingin coba nih ikut lomba sebelum kalian ikut lomba eksternal FRDM, kalian bisa banget coba relation dulu. Ini kesempatan yang jangan sampai terlewatkan. Kemudian selanjutnya, pada Minggu 23 Maret, itu jam 3, itu ada pengumuman PIC. Nah, nanti PIC ini bakal ngarahin kalian selama pembuatan atau pengerjaan esai itu, biar kalian juga bisa ngerti nih sistem mekanismenya seperti apa. Kalian bakal bisa nanya secara langsung kepada pengurus divisi riset. Kemudian selain itu akan ada pendistribusian peraturan kompetisi relation 2025. Nah, nanti itu peraturan tersebut kalian harus sesuaikan ya pengerjaannya dengan peraturan tersebut, karena itu ada ketentuan penulisan, kemudian mekanisme pengumpulan berkas, dan lain-lain. Selanjutnya, nah nanti dari minggu itu kalian bisa mulai ngerjain tuh esai kalian sampai dengan 22 April 2025. Yang dimana pada saat itu adalah pengumpulan berkas esai kalian yang akan ditutup pada jam 10 untuk Google Form pengumpulan berkas esainya. Jadi itu sebenarnya waktu yang sangat lama ya guys, karena kalian memiliki waktu sebulan untuk ngerjain esai kalian. Khususnya itu bisa memberikan waktu yang banyak buat kalian nih buat merancang sebuah esai sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian next-nya adalah tentu saja ini akan bakal dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Nah, untuk babak final sendiri, untuk pengumuman 5 finalis, kita bakal ngambil 5
finalis saja, itu pada tanggal 30 April 2025 jam 3. Nah, di sini nanti kalian bakal diumumin nih siapa aja yang kira-kira bakal lolos jadi finalis di FRDM Relation untuk essay competition melalui grup divisi riset. Selanjutnya, bagi para finalis akan mengikuti sosialisasi babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 dari jam 7 sampai dengan selesai. Nah, di sini bakal dijelasin tentang mekanisme babak presentasi seperti apa, kemudian ketentuan dalam PowerPoint itu apa aja yang harus diikuti dalam segi format, kemudian pengumpulan, dan lain-lain. Jadi, ini penting banget, salah satu agenda penting bagi para finalis untuk mengikuti agenda tersebut. Selanjutnya adalah pengumpulan bahan presentasi esai pada tanggal 8 Mei 2025, yaitu pada jam 10. Nah, ini nanti kalian bakal ngumpulin PowerPoint kalian dalam bentuk soft copy atau dalam format PDF. Nah, ini yang bakal jadi presentasi kalian yang nanti bakal dipresentasikan depan Dewan Juri, yaitu pada saat presentasi esai yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. Nah, bersamaan dengan presentasi esai itu bakal ada closing ceremony. Nah, closing ceremony ini ada apa? Itu bakal ada pengumuman pemenang nih. Nah, pemenangnya itu bakal dijelasin di slide yang akan ada. Oke, boleh next. Nah, ini ketentuan pesertanya. Jadi di sini peserta yang mendaftarkan diri dalam kompetisi esai itu hanya dapat diikuti oleh anggota divisi riset yang berstatus aktif maupun pasif. Jadi good news buat kalian yang statusnya masih pasif nih jadi anggota divisi riset FRDM, itu boleh banget join FRDM Relation juga. Jadi ini nggak hanya terbatas buat anggota aktif saja. Selanjutnya, ini untuk lombanya tidak akan berlaku per tim, tapi akan bersifat individu atau perorangan. Jadi kalian tidak akan ada tim gitu, tapi kalian akan menulis esai ini secara individu atau perorangan. Oke, next. Oke, nah ini adalah link bit.ly-nya untuk registration untuk FRDM Relation. Kalian boleh langsung aja daftar, gampang banget, tinggal daftar nama sama NIM kalian dan otomatis kalian udah kedaftar. Yang penting kalian nanti harus tunggu informasi lebih lanjut terkait dengan peraturan relation ada apa aja dan lain-lain. Nah, tapi supaya kalian nggak harus lama nunggu nih untuk BC-nya yang bakal dikirim di grup divisi riset, kalian bisa langsung aja scan barcode yang udah ada pada PowerPoint, ataupun juga bisa nanti kita tunggu nanti untuk broadcast yang bakal dikirimin di grup divisi riset oleh pengurus. Boleh di next? Oke, nah ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu nih, kira-kira benefit apa aja yang bisa didapetin oleh para pemenang selain dari experience. Tentu saja pengalaman itu merupakan benefit utama yang kalian dapetin sebagai peserta lomba FRDM Relation, tapi selain itu kalian juga bakal dapat beberapa penghargaan nih. Nah, ini untuk penghargaan pemenangnya itu dibagi menjadi 4, ada juara 1, juara 2, juara 3, dan best paper. Nah, pertama aku izin ngejelasin juara 1. Juara 1 itu mendapatkan sertifikat penghargaan, kemudian golden ticket. Nah, golden ticket ini kalian pasti juga udah agak familiar sama golden ticket. Golden ticket itu bakal menambahkan poin kalian semisalnya kalian mendaftarkan diri untuk ikut lomba eksternal FRDM 2025 untuk mengikuti seleksi internalnya gitu. Nah, ini bisa lumayan banget nih buat kalian yang mendapatkan juara 1 bisa mendapatkan golden ticket karena ini beneficial banget guys buat kalian yang ikut seleksi internal untuk lomba. Kemudian ada juga piala. Selanjutnya tentu saja kalian bakal dapat uang, jadi nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk juara 2 itu ada sertifikat, piala penghargaan, dan uang tunai juga. Juara 3 juga mendapatkan penghargaan yang sama seperti juara 2. Kemudian untuk best paper hanya mendapatkan sertifikat penghargaan. Nah, di sini kan udah kelihatan jelas nih benefit apa yang paling didapetin, yaitu pada juara 1, yang dimana kalian tidak hanya mendapatkan sertifikat, piala, ataupun uang, kalian juga mendapatkan golden ticket. Nah, ini makanya kalian langsung aja daftar dari barcode yang udah ada tadi di PowerPoint tadi, biar kalian bisa menang juara 1 nih guys. Boleh next? Oke. Nah, ini dia. Jadi langsung aja daftar guys, kalian nggak usah nunggu-nunggu lagi karena ini udah penjelasannya mungkin sudah cukup singkat dan jelas, mungkin supaya kalian lebih mengerti lagi. Apabila kalian ada yang kebingungan atau apapun itu, boleh banget nanya ya guys. Mungkin aku izin nunggu sampai jam 11.50 untuk anggota yang sekiranya mau bertanya terkait dengan FRDM Relation.
Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung aja resen ya. Aku tunggu sampai 11.50. Setelah 11.50 kalau nggak ada yang resen berarti aku anggap semuanya mengerti dan semuanya memang sudah antusias untuk menjadi peserta di Everyday Relation. Oke.